Berkisah di tahun 1981, seorang mantan tentara Israel bernama Yossi Ginsberg melakukan perjalanan ke Bolivia, Amerika Selatan. Hal itu membawanya berpetualang ke tempat-tempat baru, dan saat di sebuah kapal, Yossi bertemu dengan seorang guru sekolah bernama Markus yang hampir aja ketinggalan kapal. Sebagai sesama petualang, mereka langsung akrab dan memutuskan berpetualangan bersama. Hingga saat tiba di sebuah tempat, akhirnya mereka mendirikan tenda di sebuah area perkemahan. I never met anyone like him before. Secara gak diduga saat berkeliling pasar, Markus bertemu teman lama bernama Kevin yang merupakan seorang pendaki dan fotografer. Diketahui ternyata Kevin merupakan pendaki yang telah berhasil menaklukkan semua gunung di seluruh Amerika Selatan. Sementara itu Yossi berkenalan dengan seorang wanita dan mereka pun minum-minum di perkemahan hingga tertidur. Keesokan harinya, Yossi, Markus, dan Kevin pergi ke tempat bernama La Paz atau Pusat Administratif Pemerintahan Bolivia untuk menyewa penginapan di sana. Saat Yossi berjalan di pasar, dia disapa oleh orang asing dari Austria bernama Karel yang merupakan sesama petualang, dan mereka pun saling berbincang menceritakan pengalaman masing-masing. Insects, birds, all these animals around you. Karel bercerita bahwa dia pernah bertemu dengan suku pedalaman yang mendulang emas, bahkan menikmati secara langsung keindahan pedalaman hutan Amazon. Hal itu dibuktikan dengan menunjukkan foto-foto dokumentasi saat ekspedisi. Secara kebetulan, Karel akan melakukan ekspedisi untuk mencari suku pedalaman Toromonas yang diyakini mempunyai banyak harta karun tersembunyi. Wah, menarik. Atas hal itu, Karel mengajak Yossi agar ikut dalam ekspedisi tersebut. Dan inilah sebuah film yang diangkat dari kisah nyata, Jungle. Yossi, I'm not trying to be an asshole. I'm just saying. Do you want to be? Di malam harinya, Yossi yang menjadi semakin bersemangat mengajak teman-temannya bergabung dengan Karel. Yossi menjelaskan bahwa mereka hanya diminta $50 per orang sebagai bekal di perjalanan. Selanjutnya mereka dijanjikan bongkahan emas oleh Karel untuk dibawa pulang. Mendengar hal itu, Markus sempat gak percaya dengan apa yang dibicarakan Yossi. Just meet him. Hingga di pagi hari mereka bertiga bertemu dengan Karel di sebuah restoran untuk membahas perjalanan mereka nanti. Di sana Kevin berkata bahwa dia belum pernah mendengar tentang suku Toromonas. Tapi setelah Karel memberinya foto dokumentasi, pada akhirnya mereka semua percaya dan ingin bergabung dalam ekspedisi. Hari itu Yossi nampak bersemangat, bahkan sangat excited dengan apa yang akan mereka temukan. Mereka pun segera menyiapkan bekal dan membeli beberapa kebutuhan untuk di perjalanan nanti. Hingga di pagi hari setelah menyiapkan perbekalan, mereka berangkat menggunakan pesawat menuju Madidi, Amazon. Setibanya di tujuan, Yossi, Markus, Kevin, dan Karel memulai perjalanan, dan tentu Yossi bersama yang lain sangat bersemangat. Saat malam tiba, mereka pun berkemah ditemani Karel sembari menceritakan tentang suku primitif yang akhir-akhir ini telah dia temui. They're truly free. Pada malam berikutnya di tengah hujan, Kevin mulai merasa aneh pada Karel sebagai pemandu mereka. Saat itu Kevin bertanya kenapa bisa turun hujan, sedangkan Karel sebelumnya berkata bahwa musim hujan akan datang 2 minggu lagi. Mendengar hal itu, Karel yang merasa si paling tahu segalanya berkata bahwa ini hanya hujan ringan yang gak akan lama. Secara kebetulan gak lama dari itu hujan pun berhenti. Kemudian mereka segera mengeringkan pakaian di atas api unggun.
Keesokan harinya, di saat Karl akan mengajak Yosi dan yang lain menemui penduduk hutan di sana, Yosi, Markus, dan Kevin sempat dikejutkan oleh sesuatu di balik semak yang ternyata adalah penduduk hutan yang membawa sapi yang sangat besar. Gak lama kemudian Karl yang udah mengenal penduduk hutan mencoba menyapa mereka dari kejauhan. Mereka pun disambut hangat oleh penduduk setempat, bahkan saat Yosi, Markus, dan Kevin mandi di sungai, mereka menjadi tontonan para penduduk hutan tersebut. Aduh, saat malam tiba mereka pun berpesta dengan penduduk setempat yang menawarkan rokok dan minuman hingga mereka pun tertawa riang gembira. Di hari kedua di pemukiman tersebut, mereka semua tampak senang bisa bersosialisasi dengan baik bersama penduduk di sana. Yosi, Markus, Kevin, dan Karl menjalani setiap perannya di sana, mulai dari Yosi yang menemani bocil bermain sampai Markus yang menjadi dokter dadakan. Setelah dirasa cukup dan mendapat pengalaman menarik, mereka kembali melanjutkan perjalanan dengan menyusuri sungai. Secara mengejutkan, Yosi semakin excited karena berhasil menemukan emas meskipun berukuran kecil. Back off. Kemudian perjalanan pun berlanjut dan Karl yang merasa lapar memutuskan untuk berburu. Tepat saat itu terlihat seekor monyet melintas di hadapannya dan Karl pun langsung menembaknya. Tapi karena tembakan tersebut gak langsung membuat si monyet mati, Karl yang saat itu mengeluarkan pisau mendapat tentangan dari Markus yang berkata kenapa gak menembaknya aja. Karl menegaskan bahwa saat berada di hutan gak boleh membuang-buang peluru. You pussies. What? Hingga di malam hari, Karl tampak menikmati hasil buruannya, sedangkan Markus yang melihatnya aja udah mual duluan. Berbeda dengan Kevin dan Yosi yang awalnya ragu memakan monyet geprek itu, tapi ujung-ujungnya malah ketagihan. Keesokan harinya di hari kelima, kondisi Markus mulai melemah hingga menyebabkan mereka lebih sering beristirahat. Markus menyesal dengan kondisinya yang hanya memperlambat perjalanan mereka saat ini. Markus berpikiran untuk kembali, tapi hal itu gak mungkin dapat dilakukannya seorang diri. Pada pagi hari, mereka pun berdiskusi bagaimana caranya agar Markus bisa berjalan tanpa menghambat perjalanan mereka. Akhirnya mereka sepakat membuat rakit dan mengarungi sungai. Pada awal perjalanan mereka menggunakan rakit sangatlah menyenangkan, tapi seketika berubah menjadi kepanikan saat mereka melihat arus sungai yang sangat deras. Di momen itu mereka sempat-sempatnya bertengkar dan akhirnya kembali menepi. Karl yang merasa kesal pun meninggalkan mereka di tepi sungai dan masuk ke dalam hutan untuk berburu. Saat situasi mulai tenang, Yosi berniat mencari Karl ke dalam hutan, tapi tiba-tiba Yosi yang sangat terkejut bertanya apa yang telah Karl lakukan. Karl menjelaskan bahwa dia melihat seekor jaguar lagi mengintai mereka. Kemudian dikarenakan gak mendapat titik temu dan gak sepemikiran, mereka pun memutuskan membagi dua kelompok dan berjalan masing-masing, di mana Markus bersama Karl akan berjalan menyusuri hutan, sementara Kevin dan Yosi akan kembali mengarungi sungai. Sebelum berpisah, Karl berpesan agar Yosi dan Kevin gak mengarungi sungai Malpaso San Pedro. Itu dikarenakan sungai tersebut terdapat jeram yang deras yang diapit dua batu besar dan jarang ada orang yang selamat jika mengarungi jeram itu.
Pada akhirnya mereka pun berpisah, Kevin dan Yoshi mengarungi sungai, sementara Marcus bersama Carl kembali ke dalam hutan. Dan inilah yang menjadi awal dari sebuah perjalanan yang sangat mematikan dalam cerita mereka. Beberapa waktu kemudian, secara gak diduga, Yoshi dan Kevin malah sampai di Malpaso San Pedro, tempat berbahaya yang dikatakan Carl sebelumnya. Tentu mereka sangat panik dan ketar-ketir, bahkan sangat kesulitan menghadapi jeram yang sangat deras, hingga akhirnya rakit mereka pun nyangsang alias nyangkut di atas batu, dan kecemasan terus berlangsung di mana ternyata Rosie yang gak pandai berenang membuat keadaan menjadi sangat menegangkan. Kevin yang mencoba tenang kemudian berniat untuk berenang ke tepian melawan arus tersebut. Dengan sekuat tenaga, Kevin akan menolong Yoshi dari tepian dengan menebang sebuah pohon. Tapi setelah Kevin berhasil menepi, dia lupa membawa golok dan saat itu Yoshi melemparkan goloknya, tapi kemudian dikarenakan arus yang sangat kencang, Yoshi pun hanyut bersama rakit yang hancur berantakan. Tapi beruntung Yoshi tersangkut di sebuah batu. Kemudian dengan keadaan basah kuyup, Yoshi segera menaiki tebing sungai untuk kembali ke hutan. Dia pun mencoba mencari dan memanggil-manggil Kevin, tapi sangat disayangkan gak ada satupun jawaban darinya. Sampai di sore hari, Yoshi sama sekali gak menemukan tanda-tanda dari Kevin. Kemudian saat malam tiba, dikarenakan hujan mulai turun, dia pun memutuskan beristirahat di bawah pohon besar. Di pagi hari, Yoshi terbangun saat mendengar sesuatu dari arah sungai dan setelah dipastikan ternyata itu adalah tas dan barang-barang miliknya. Tanpa pikir panjang, Yoshi pun melompat untuk mengambil tas itu. Beruntung tas hanyut ke tepian hingga Yoshi berhasil mengambilnya. Kevin! 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 Yoshi memutuskan melanjutkan perjalanan di saat kondisi yang udah lelah dan perut yang lapar, tapi dia menemukan buah-buahan. Karena menginginkan buah yang lebih segar, Yoshi pun langsung memanjat pohon, tapi tiba-tiba dikarenakan perut yang sangat lapar, Yoshi melawan rasa takut kembali memanjat dan mengambil ular itu. Dia pun nekat menimpuknya hingga menjadi ular geprek. Singkat cerita, malam pun tiba. Yoshi yang cukup lelah, dia pun tidur di bawah pohon beralaskan daun. Yoshi pun bermimpi berada di sebuah restoran burger, tapi saat dia akan memakan burgernya, di pagi hari Yoshi kembali melanjutkan perjalanan, tapi seketika dia menyadari ada benjolan di dahi. Bahkan benjolan itu bergerak seperti berisi sesuatu yang hidup. Di malamnya Yoshi kembali beristirahat, tapi seketika dia dikejutkan dengan suara Marcus yang memanggilnya. Tapi ternyata setelah menyalakan senter, ternyata itu hanyalah sebuah ilusi. Kemudian hal yang gak diduga datang di saat Yoshi mendengar geraman di balik semak-semak dan menyadari seekor macan mengintainya. Yoshi pun menggunakan api dari tabung gas untuk mengusir macan itu. Wah, gila sih. Hari terus berganti. Yoshi yang udah gak kuat menahan sakit benjolan di dahi berniat mengoperasinya dengan alat yang ada. Dan ternyata setelah berhasil dibedah dengan sangat mengejutkan, seekor hewan seperti cacing ternyata selama ini telah bersarang di dahinya.
Setelah itu Yosi kembali melanjutkan perjalanan, kemudian dia menemukan bekas tebasan pohon. Saat itulah dia menemukan 2 butir telur dan entah telur burung apa, tapi tanpa pikir panjang, Yosi yang sangat lapar berniat memakan telur itu mentah-mentah meskipun telur-telur itu udah camenol atau istilahnya mah udah jadi anak burung gitulah. Aduh, camenol. Gak lama berselang Yosi menemukan bekas perkemahan tradisional dan yang tersisa hanyalah dedaunan kering. Kemudian Yosi membuka sebuah peta dan diketahui bahwa posisinya saat ini berada di Curi Playa sejauh 194 km dari tujuannya menuju Rurrenebaku. Sebelum melanjutkan perjalanan, Yosi terlebih dulu mengeringkan sepatu dan kaos kakinya. Tapi setelah kaos kaki dibuka, Yosi sangat terkejut melihat kondisi kakinya udah bagaikan wagyu yang difermentasi dan bisa dipastikan memiliki bau yang luar biasa. Pada pagi hari, saat Yosi melanjutkan perjalanan, tiba-tiba dia menemukan sebuah jejak kaki dan merasa itu adalah jejak kaki Kevin. Yosi pun mencoba memanggilnya, tapi ternyata itu adalah jejak kakinya sendiri, tepat dengan bekas telur yang dia makan kemarin. Dengan sangat kecewa berharap menemukan jalan keluar, Yosi memutuskan kembali ke tepi sungai. Di tempat yang berbeda ternyata Kevin yang masih hidup ditemukan oleh penduduk lokal di tepi sungai, kemudian dibawa menuju Rurrenebaku. Setelah kondisi mulai fit, Kevin meminta pihak berwenang setempat agar membantunya mencari Yosi. Kembali ke Yosi, saat dia minum samar-samar seperti terdengar suara pesawat, kemudian tanpa pikir panjang Yosi memberikan tanda dengan mengibarkan mantelnya berharap agar diselamatkan. Sangat disayangkan pesawat yang terbang terlalu tinggi gak bisa melihatnya dan ternyata itu adalah pesawat Kevin. Hey, can't you fly any lower? No. Dikarenakan gak berhasil menemukan Yosi dari jalur udara, Kevin diarahkan agar menggunakan jasa nelayan lokal yang memang berpengalaman mengenai daerah tersebut. Kemudian Kevin pun menceritakan semua kronologinya dan setelah nelayan itu mendengar bahwa Yosi telah hilang selama 2 minggu, nelayan tersebut sontak menolak untuk membantunya. Kevin terus berusaha meyakinkan, bahkan jika masih gak mau membantu, Kevin berkata bahwa dia akan membeli perahu nelayan itu dan pergi sendirian. Melihat Kevin yang terus memohon, pada akhirnya nelayan itu pun bersedia membantu. Di sisi lain, Yosi yang udah mulai kehilangan harapan untuk diselamatkan tiba-tiba melihat seorang wanita. Ternyata wanita itu dari suku setempat yang lagi menangis dan terlihat ketakutan saat melihat Yosi. Tapi akhirnya mereka pun berteman tanpa memahami bahasa satu sama lain. Hingga saat di malam hari, Yosi mencoba menyentuh wanita itu dan memastikan bahwa itu benar-benar nyata. Signal to us with the tilt of his wings and always keep an eye for the plane. Keesokan harinya, Yosi dan si wanita itu melanjutkan perjalanan menuju Rurrenebaku. Yosi merasa sangat kesulitan berjalan hingga membuatnya harus menggunakan sebuah tongkat. Tapi kemudian saat dalam perjalanan mereka mulai bertengkar dan gak sepaham. Kemudian di malam hari, Yosi tampak depresi karena gak kunjung keluar dari hutan. He has one hand on our shoulder. Gak lama kemudian mereka pun tidur bersama dan Yosi mencoba menenangkan wanita itu dengan mengelusnya, tapi ternyata semua itu hanya hayalan belaka. Dari situ mulai terlihat bahwa Yosi udah mengalami depresi dan halusinasi berat akibat keadaannya saat ini. Pada hari berikutnya, Yosi terus berjalan dan udah mulai rada gelo, bahkan sulit membedakan antara halusinasi dan kenyataan. Naasnya saat Yosi gak sadar dan terus berjalan lurus, tiba-tiba dia terperosok ke dalam lumpur hidup. Tubuhnya pun perlahan-lahan mulai terhisap sampai dia kelelahan dan tertidur.
Di alam bawah sadar, Yoshi sempat bermimpi melihat kakeknya lagi mendoakan Yoshi agar selalu mendapat perlindungan Tuhan di setiap cobaan yang menghampiri. Saat terbangun, Yoshi melihat daun, kemudian mencoba meraihnya dan perlahan menarik daun itu hingga akhirnya dia pun berhasil keluar dari lumpur tersebut. Yoshi yang udah sangat kelelahan dan kelaparan merasa ingin menyerah, tapi tiba-tiba dia mendengar suara bisikan-bisikan kecil bahwa dia harus pergi ke tepi sungai. Yoshi merangkak dengan sisa tenaga menghampiri sebuah pohon yang dipenuhi semut api. Di sana dia membuka baju dan menggoyangkan pohon itu agar semut-semut tersebut menggigitnya. Mungkin Yoshi berpikir bahwa rasa sakit dapat menghilangkan rasa lelah, dan benar aja hal itu seketika membuatnya bisa berjalan dan dengan sekuat tenaga menuju ke pinggir sungai, tapi setibanya di sana dia gak menemukan apapun. Pada malam hari, Yoshi terlihat membuat sebuah tanda dengan beberapa kayu membentuk huruf Y. Tentu aja tujuannya berharap pesawat yang melintas dapat melihatnya. Malam itu di saat dirinya mulai kelaparan, Yoshi melihat seekor kura-kura. Tapi saat akan membunuhnya, Yoshi mengurungkan niat dan lebih menjadikan kura-kura itu sebagai teman bicara. Di keesokan hari terlihat Kevin yang masih terus mencari Yoshi menepi tepat di lokasi Yoshi semalam. Sialnya Kevin dan nelayan itu gak menyadari sebuah tanda yang telah dibuat Yoshi. Kemudian si nelayan menyarankan untuk kembali dan menghentikan pencarian. Hal itu dikarenakan arus di depan yang semakin deras sangatlah gak mungkin untuk dilewati, dan dengan berat hati Kevin pun berbalik arah. Secara tiba-tiba, Yoshi terbangun dan melihat Kevin berada tepat di depannya, dan dia pun merangkak sekuat tenaga ke arah Kevin. Dia berusaha berdiri, tapi Yoshi udah gak sanggup berteriak dan hanya bisa menatap ke arah Kevin. Tapi secara mengejutkan, Kevin menoleh ke arah Yoshi dan berteriak memanggilnya, dan tanpa berlama-lama, Kevin pun langsung berbalik arah untuk menjemput Yoshi. Alhamdulillah! Dengan penuh haru, Kevin langsung memeluk Yoshi dan membawanya menuju Rurenebaku agar bisa segera mendapat perawatan. Setibanya di sana, Yoshi mendapat sambutan dan ucapan selamat dari penduduk setempat karena dia yang orang asing telah berhasil selamat dari keganasan hutan Amazon. Setelah kondisi dirasa membaik, Yoshi dan Kevin kembali ke penginapan mereka di kota La Paz. Di sana mereka menunggu Marcus dan Karel berhari-hari, tapi gak ada kabar dan gak pernah kembali sampai saat ini. Aduh, Kevin dan Yoshi akhirnya menyadari bahwa harta yang paling berharga adalah nyawa mereka sendiri. Dan akhirnya film yang diangkat berdasarkan kisah nyata ini pun tamat. Nah, itulah dia Brad, sebuah film keren yang diangkat berdasarkan kisah nyata yang terjadi pada tahun 1981. Dan berikut adalah beberapa foto asli dokumentasinya. Wah, wajib banget kalian tonton fullnya bagi yang belum ya, karena seru banget. Dari film ini kita belajar bahwa harapan itu selalu ada asalkan kita tetap berusaha dan berjuang semaksimal mungkin. Jangan pernah menyerah dan tetap yakinlah pada Tuhan. Oke Bradku, makasih banyak ya udah nonton sampai akhir. Seperti biasa mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.